vending machine gitu. Kenapa bukan toko atau bukan kafe, kantin atau kayak warung kecil gitu. Kita lebih ke praktis aja ya sebenarnya kalau vending machine itu. Hai, ketemu lagi sama saya Andrea. Hari ini saya lagi ada di kawasan Sunter atau tepatnya di Nirwana Sunter. Lebih tepatnya lagi saya sekarang ada di Ruko Nirwana Sunter. Di sini ada sebuah klinik tempat praktik bersama para dokter hewan yang namanya adalah Klinik Praktik Dokter Hewan Bersama Dokter Cucu. Nah, di klinik ini baru saja ditempatkan vending machine nih oleh pemiliknya. Tapi kenapa ya kira-kira klinik ini membutuhkan vending machine di tempat praktik ini gitu. Nanti kita akan ngobrol langsung sama salah satu perwakilan dari di klinik tersebut. Dan kita akan lihat juga langsung vending machine-nya yang ada di klinik dokter hewan ini. Yuk ikutin saya, let's go! Oke, sekarang tadi saya udah lihat nih mesinnya di depan, saya udah masuk juga ke dalam kliniknya. Sekarang saya udah ketemu sama para perwakilan dari klinik praktek dokter hewan bersama dokter Cucu ya, betul ya. Ini saya berbicara sama Bu Diana, Bu Yanti, sama Bu Fitri ya. Oke. Mungkin saya tanya kabar dulu nih, apa kabar nih Bu Diana, Bu Yanti, sama Bu Fitri? Baik, alhamdulillah. Aku kenalan dulu kali ya. Bu Diana berarti di sini sebagai? Saya sebagai manajer keuangan. Manajer keuangan. Kalau Bu Yanti? Saya Finance. Kalau Bu Fitri? Administrasi. Nah, para wanita-wanita ini nih yang di sini in charge atas vending machine yang baru aja ditempatkan di klinik ini. Jadi nanti kita akan ngobrol sama Bu Diana, Bu Yanti, dan Bu Fitri tentang penempatan, inisiatif, dan operasional keseharian selama vending machine ini ditempatkan di klinik ini. Oke, kalau gitu saya mulai ngobrol-ngobrol ya sama Boleh. Bu Diana, Bu Yanti, dan Bu Fitri. Bu, boleh diceritain nggak sih sebenarnya sejarahnya klinik ini dulu kali ya? Ini berdirinya dari kapan? Terus sebenarnya apa aja sih servisnya di sini? Berdirinya itu udah lama ya sebenarnya. Cuma memang kita tuh baru menjadi PT itu di tahun 2006. Oke. Nah, di sini tuh servisnya tuh terutama untuk berobat, vaksin, terus berobat yang sakit, terus kita ada fasilitas operasi juga, dan rawat inap. Oh, lengkap ya? Ya, lumayan lengkap lah. Ada laboratorium juga. Oh, ada lab juga. Ya, oh, lengkap. Saya kan kebetulan belum pernah nih ke dokter hewan. Kalau di sini tuh apa aja sih hewan-hewannya gitu? Yang saya tahu kan cuma kucing dan anjing nih. Apakah ada yang di luar itu mungkin? Ada sih ya. Ada ya? Ular Reptil gitu ya? Ada. Burung, kelinci. Oke. Banyak sih. Oke. Kalau gitu terus berarti paling banyak tuh dari pengunjung di sini biasanya keperluannya apa? Biasa sih berobat sakit ya. Sakit ya? Sakit sama vaksin yang paling banyak ya. Oh, itu ada hari-hari yang ramainya atau rata nih dari seminggu, dari Senin sampai Minggu ramai terus, atau kayak mungkin lebih banyak di weekend, di weekday? Ada mungkin di jam-jam praktek, misalnya kita kan ada poli akupuntur juga. Nah, kalau jam-jam akupuntur tuh alhamdulillah kita ramai. Kemudian ada di jamnya dokter cucu. Dokter cucu tuh kita juga ramai juga gitu. Ada beberapa dokter yang jam prakteknya itu kita ramai gitu. Oh gitu. Itu biasanya di hari? Nggak tentu, tergantung prakteknya. Biasanya kalau misalnya akupuntur kan Selasa sama Jumat misalnya gitu. Kalau dokter cucu kan misalnya hari Kamis, Senin misalnya kayak gitu. Oke. Oh, berarti memang sering rame ya di sini. Iya, untuk dokter-dokter senior alhamdulillah rame. Alhamdulillah.
Oke. Nah sekarang kita pengen tahu nih, sebenarnya kenapa sih ide awalnya di klinik ini mau menempatkan vending machine? Sebenarnya tuh awalnya kan waktu itu saya sama dua rekan saya ya. Yang satu direkturnya sih itu tiba-tiba tuh tercetus kenapa kita nggak adain vending mesin gitu buat apa untuk pasien yang lagi nunggu itu karena kan kalau lagi rame karena di sini tuh apa ya supermarket kayak Indomaret gitu kan agak jauh gitu kan kalau misalkan mereka spesial mau jalan keluar kan males ya jadi ya udah kita kenapa nggak adain vending mesin kalau buat mereka sambil nunggu mungkin haus terutama kalau malam ya ya gitu kalau pagi kan mungkin orang masih mau ke warung depan kalau malam itu banyak yang pasien mau minum atau apa itu mau keluar malamnya tuh jam berapa? Kita buka sampai jam 12 malam. Kalau dulu kita malah 24 jam. Wow. Semenjak ada Covid aja kita sampai jam 12. Oh gitu. Sekarang. Wow, saya baru tahu loh kalau dokter hewan 24 jam. Dokter manusia ya. Iya. Berarti kalau ada emergency juga iya, bisa Allah kita ya. bisa. Oh, sampai jam 12 malam ya. Iya. Mungkin kalau siang-siang kayak gini juga lagi panas mau jalan ke warung ke minimarket malam. Kebetulan kita kan juga dekat BCA gitu kan orang sampingnya juga apa Permata. Terus kan jadi kantoran tenan-tenan ada ICR juga ya. ICR. Itu untuk anak-anak les baca. Oke. Itu juga jadi lumayan sebenarnya vending machine ini nggak cuma untuk di sini aja ya? Enggak. Bisa dipakai sama umum. Makanya kita taruhnya di depan biar orang yang lewat juga bisa. Kalau di dalam terbatas ya. Iya, betul. Kalau di depan kan deh bisa dipakai siapa aja. Oke, berarti awalnya dari kebutuhan nih, dari kebutuhan para pengunjung atau pengantar pasien ya. Iya. Pasiennya kan pasti berarti hewan-hewan ya, kalau berarti pengantar pasien nih. Apakah ada input dari mereka sebelumnya ketika berkunjung ke sini, kayak cari-cari warung atau cari-cari minimarket gitu, yang akhirnya oh iya oke nih kita pakai vending machine aja deh gitu, atau memang pure dari pihak klinik aja nih idenya? Kalau dulu-dulu sih ada ya sering nanya gitu. Kalau malam ada sering gitu. Cuman kita memang belum mikir ke arah situ. Dulu pernah kita kan sempat buka khusus kucing namanya Cat Clinic. Kita tuh di bawah sempat ada kafe juga. Cuman nggak berjalan gitu. Jadi sempat coba kafe ya? Iya betul. Itu sekitar tahun 2015-an gitu ya. Oke. Di sebelah mana? Di ujung sih. Di lingkungan sini juga. Beda. Cuman mungkin operasionalnya lebih ini ya, lebih susah terus ya. Kan hanya itu ya kopi ya rata-rata ya. Kopi. Oh iya ya, oke. Oh, soal tadi saya mau nanya nih, kenapa sih vending machine gitu? Kenapa bukan toko atau bukan kafe, kantin atau kayak warung kecil gitu? Kita lebih ke praktis aja ya sebenarnya kalau vending machine itu. Soalnya kalau kayak kita kemarin kan kafe, terus kan kita harus beli alat-alatnya, terus dari tenaga SDM ya. Gitu kan. Terus mungkin interior segala macam. Ya, karena itu kan juga sebenarnya di luar dari menu kita kesehatan, jadinya supaya nggak mengganggu kasir-kasir kita gitu. Oh iya betul. Oke. Nah, oke, kalau gitu berarti akhirnya kepikir nih, oke deh kita pakai vending machine gitu. Nah, saat muncul ide itu, mungkin Bu Diana kali ya yang akhirnya research nih, siapa sih yang bisa provide vending machine di Jakarta gitu. Gimana sih ceritanya akhirnya bisa ketemu sama SmartVan? Kemarin itu kan kita ada search beberapa vendor ya. Oke. Nah, itu kita bandingin sama ini sih dari tipe, terus terutama dari budget sih. Oke. Gitu. Nah, itu yang paling masuk di budget kita itu si SmartVan ini sih. Oke. Berarti ada yang lebih mahal? Ada. Ada paling mahal. Oh gitu. Jadi udah sempet research beberapa provider lain ya. Betul. Terus akhirnya keputusannya itu lebih kepada budget ya. Iya, betul. Kalau fitur gimana nih Bu Diana? Fitur itu enggak. Kemarin tuh kalau yang feature itu kalau nggak salah yang paling bisa yang touchscreen ya itu kemarin tuh baru yang si SmartFriend sih dari yang kita cari ya providernya gitu.
Karena kita kan memang ada beberapa tipe mesin nih, ada yang ada kelihatan etalasenya, ada yang full screen kayak yang di bawah itu. Jadi emang pengennya tuh yang full touchscreen. Kemarin sih kita bandingin juga sih, karena kan dari smartphone sendiri udah lihat 2 tipe tuh. Satu kan yang kelihatan display produknya, satu itu yang touchscreen. Nah kemarin tuh kita milih yang touchscreen tuh di samping, maksudnya kan mungkin orang tinggal mencet, terus kita bisa pasang iklan juga sih. Nah iya benar, itu memang biasanya tujuannya untuk itu. Jadi ya mungkin bisa pasien yang datang itu bisa ambil lihat lagi ada promo apa sih di klinik gitu kan. Jadi sekalian. Oke. Itu juga kalau tadi saya lihat di mesinnya ada ini ya, ada idle screen itu ada informasi tentang medical check up. Iya betul. Baru hari ini. Baru hari ini. Baru berapa jam ini? Oh gitu. Iya, itu mereka bisa shuffle juga tuh. Jadi kalau misalnya masukin beberapa gambar, beberapa image itu bisa ganti-gantian. Oh, di slide gitu ya? Dia otomatis. Otomatis. Nanti bisa di set durasinya gitu. Mungkin kalau misalnya mau tahu nanti bisa tanya-tanya di grup kliennya gitu. Oke, nah terus saya juga tadi lihat nih di mesinnya ada pembayaran cash juga ya. Iya betul. Apakah ada konsiderasi tersendiri kenapa menambahkan pembayaran cash di mesin yang sebenarnya full digital gitu? Kemarin sih pertimbangannya ini sih kalau orang tua ya, mungkin kalau orang yang udah lansia gitu kan, kadang mereka untuk teknologi masih kurang gitu ya, gitu kan. Mereka tuh lebih praktis tuh pakai uang cash. Masih pakai uang cash. Ya, gitu. Jadi pertimbangannya itu sih. Oke. Karena kan pasien-pasien kita nggak semua anak muda ya. Iya, benar sih. Kemarin aja yang udah lansia juga minta tolong kita, kebetulan kita lagi isi stok. Oh gitu, mau beli. Oke. Jadi pertimbangannya itu kenapa kita masih adain untuk yang tunainya. Oke. Mungkin aku agak stres sedikit, nggak apa-apa ya, aku tanya juga. Nah mungkin ke Mbak Ayanti sama Mbak Fitri ya. Ini kan yang lebih banyak handle di operasional. Nah selama mesin ini beroperasi, terutama untuk pembayaran cash, ini ada kendala nggak sih dari sisi customernya atau dari sisi operasionalnya sendiri gitu? Misalnya tentang kembalian gitu kan, vending machine ini tidak mengeluarkan kembalian. Nah, apakah orang-orang yang pakai ini udah aware soal itu? Kalau belum, apa sih yang dilakukan sama pihak klinik gitu? Sebenarnya ada beberapa, kalau yang saya dapat informasi itu ada beberapa yang memang banyak nih yang nanya, katanya ini kok nggak kembali gitu, masukin 5.000, ininya 3.000 kok nggak kembali gitu. Tapi karena kan kita sebelumnya sudah edukasi ke yang di bawah gitu kan, kepada pegawai yang di bawah, jadi untuk menjelaskan gitu kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kayak kendala seperti itu gitu. Oh gitu, tapi berarti kebanyakan mereka tuh pakai dulu baru nanya ya? Pakai dulu baru nanya. Ya iya sih, namanya kan mesin otomatis ya, kayak ya ekspektasinya mungkin ya udah tinggal beli. Iya, tinggal masukin kayak gitu kan. Cuman memang ada beberapa kendala seperti uang baru katanya belum bisa gitu. Ada beberapa yang belum bisa gitu. Tapi memang kalau dicek dari yang kita sudah ambil cashnya itu memang ada uang baru gitu. Ada beberapa yang bisa, ada yang enggak gitu. Nah kalau ada case-case seperti itu nih, resolusi dari pihak klinik yang menjalankan vending machine ini biasanya gimana sih kepada customernya gitu? Apakah misalnya tadi uang cash yang belum terbaca, atau misalnya produk nyangkut itu pernah? Produk nyangkut belum ya? Ini kemarin kita dari tanggal 6 ya, belum ada ya kalau yang nyangkut ya? Kemarin ada satu yang nyangkut. Kebetulan saya sendiri yang beli. Gitu. Jadi kan kalau karena saya sendiri yang beli nyangkut, saya bisa buka, keluarnya satu, saya buka sendiri. Berarti kalau dari customer sendiri belum ada ya? Belum ada sih. Iya, sebenarnya saya pengen tahu sih ketika ada case-case seperti itu, apakah komunikasi dengan tim software-nya lancar gitu, apakah dibantu, karena itu bagian dari service kita juga, after sales service. Jadi ketika ada kendala tentang pembayaran, tentang produk nyangkut, kendala teknis, itu bisa langsung disampaikan aja ke grup klien untuk kita bantu gitu ya, Bu Vina ya? Yes. Oke. Nah mungkin ada cerita-cerita menarik lagi nih tentang penempatan atau implementasi awal gitu. Gimana sih prosesnya ketika awal menempatkan mesin di sini?
dari tim Smart Fair-nya seperti apa, dari pihak kliniknya apakah ada testimoni tersendiri gitu, apakah tim Smart Fair cukup membantu, apakah ada kendala lainnya? Kemarin pemasangan pertama cukup membantu sih dari masnya yang sama tim. Kendalanya menjelaskannya apa ya detail sih. Detail. Cuman ya memang sama Mas siapa? Mas Abid ya atau Adit ya? Mas Adit ya, Nah, oke. Mas Adit sama satu lagi supirnya ya kayak. Oke, driver. Drivernya. Nah, kemarin itu kesulitannya apa pas kalau misalnya pengisian ini ya? Pengisian kayak misalnya botol-botolnya yang lebih tinggi gitu kan, kita harus oke. masukinnya yang lebih depan, terus kita tarik spiralnya itu kan, tapi pas ditarik tuh malah copot kayak gitu. Awal-awal kayak gitu. Tapi katanya memang awal-awal pasti ada seperti itu. Iya, masih belajar lah. Masih belajar. Ya, penyesuaian. Oke, refill sendiri berarti dari pihak klinik sendiri? Iya, kita. Iya. Oke, wow. Dari sama dia. Keren nih, mau belajar. Oke. Ya apa-apa, pelan-pelan aja. Iya. Oke. Karena kan alat baru gitu ya. Jadi Iya. kita kayak Pasti. penasaran gitu, pengen tahu. Memang lebih enak kalau udah bisa ngerjain sendiri sih, jadi nggak tergantung. Ada beberapa klien yang memang entah dia sering keluar kota atau emang nggak ada tenaga untuk urus vending machine-nya, mereka pakai servis kita untuk refill. Tapi kalau udah bisa ngerjain sendiri kan lebih enak yang nggak tergantung gitu. Itu kita selalu rekomendasikan juga sama klien-klien gitu. Dan cerita tadi yang saya coba tanyakan ke Bu Diana, Bu Yanti sama Bu Fitri itu kita jadikan evaluasi juga nih. Kalau misalnya diimplementasi ada kendala atau kekurangan gitu untuk servis kita ke depannya. Gitu. Nah, boleh saya lanjut apa udah aus? Belum? Oke. Oke, sedikit lagi ya. Nah, kalau untuk produk nih, Bu Diana, Bu Yanti sama Bu Fitri, gimana nih pemilihan produknya? Apakah ada pertimbangan melihat siapa sih customer-nya, atau mungkin justru melihat di klinik nih siapa yang maksudnya di klinik kan mungkin kita juga pakai gitu. Kebutuhannya lebih ke mana nih? Ke customer kah? Ke orang-orang di klinik kah? Gimana pemilihan produk? Pemilihan produk lebih kita sendiri ini enak ya. Sebenarnya pemilihan produk kita lihat aja sih dari kalau misalnya kita ke tempat-tempat lain gitu kan, mana nih yang sering kita cari kayak gitu. Kalau misalnya air mineral itu kan memang kayak wajib gitu ya, kebutuhannya kita harus. Terus kenapa kita kayak pilih kopi kayak gitu? Pasti kan orang-orang di sini juga karena mengantrinya lama gitu, terus kan nunggu lumayan suntuk juga gitu kan, itu juga kopi kayak gitu, kayak ciki-ciki ya, anak-anak kecil itu memang kita sudah pikirkan apa-apa aja yang ada di dalam mesin tersebut. Gitu. Iya sih, tadi saya juga lihat ada ciki, ada juga yang udah habis tuh Isoplas kalau nggak salah, laku ya. Gitu. Gitu. Tapi belum selesai gitu. Oke. Jadi untuk awal ini mungkin dari preferensi di klinik ini pada suka apa gitu yang menurut kita enak gitu. Mungkin sambil ke depannya nanti dilihat lagi ya apa sih yang laku, apa yang kurang laku baru ditambah. Apa tuh? Fanta yang paling cepet. Oh gitu. Banyak yang suka nih ternyata Fanta di sini. Apalagi panas kayak gini. Wah, seger banget. Oke. Nah, untuk ke depannya mungkin saya mau tanya juga, ini kan produknya untuk pengunjung ya, untuk pengantar si pasien gitu ya. Jadi saya pernah datang ke satu event dan dia pakai vending machine untuk produk-produk kebutuhan hewan gitu. Ada nggak sih arahnya ke sana kira-kira nih dari klinik ini? Kemarin itu sih sempat kita saya sama ibu direkturnya himpunan sempat bahas sih mungkin kedepannya kalau ada yang kemarin sempat cari tuh vending mesin mungkin yang kecil ya, jadi untuk jual nanti kayak alat-alat obat kutu gitu. Jadi kan kita untuk mengurangi antrian di apotek juga ya, jadi kayak seperti obat kutu mungkin itu bisa pilih sendiri gitu kan, jadi sistem cashless, jadi mandiri lah gitu. Terus ya mungkin kedepannya kalau dog food kali ya, karena kan kita tuh juga menyediakan dog food gitu.
Di ada sini sih. juga? Pet shop kita ada juga. Ada jadi, juga. gitu. Cuman kita gedungnya ada 3. Iya. Oh gitu. Karena nggak muat. Wow. satu. Iya betul. Iya, makanya tadi saya mikirnya di sebelah mana. Di belakang ini. Iya. Oh, oke. Gitu. Jadi emang ada sih untuk planning ke sana, mungkin untuk nanti jual dog food gitu. Karena jujur pertama kali saya dapat info nih ada klien baru nih dari Pradawansa ya. Iya. Apa tuh? Oh, dokter hewan. Saya pikir jualannya produk untuk kebutuhan hewan. Gitu. Karena kan mungkin di praktek dokter hewan paling jualnya makanan atau apa, makanan hewan gitu ya. Ternyata untuk pengantar ya. Tapi butuh juga loh memang. Iya. Oke, terakhir mungkin harapannya nih, aku juga pengen tahu. Bu Diana, Bu Yanti, dan Bu Fitri punya harapan apa sih tentang vending machine di Indonesia atau vending machine di klinik ini juga boleh? Ya harapannya sih ya produknya tuh ya dari sisi kita ya banyak berjualan gitu kan. Terus ya lebih kita tuh untuk pelayanan apa mungkin di luar yang bisnis kita sendiri ya, jadi kan lebih melayani apa ya buat klien kali ya. Kalau jadi tuh terutama kalau malam di saat mungkin supermarket itu udah tutup gitu, jadi kalau mereka lama nunggu itu kan bisa ya beli minuman gitu. Terus ada kita jual snack juga gitu kan sambil buat nunggu. Itu sih. Oke, berarti kalau aku simpulin ini harapan dari Bu Diana, Bu Yanti, dan Bu Fitri adalah bisa menyediakan servis yang baik juga nih untuk customer di sini, selain untuk pasien ya, para anabul mungkin dan para hewan-hewan lain, di servis juga nih pengantarnya. Terus juga bisa menjadi sumber pemasukan lain ya dari bisnis utamanya. Oke, kita doain nih untuk bisnis vending machine-nya dan fasilitasnya nih di klinik PDHB Dr. Cucu ini semoga lancar terus, semoga bisa berkembang. Kalau tadi ada plan untuk expand ke produk hewannya, semoga bisa terwujud. Jangan lupa kalau misalnya ada yang perlu dibantu, boleh diinfokan aja ke tim selanjutnya. Nanti ada Pak Zaki yang akan membantu ya. Oke, kalau gitu terima kasih waktunya Bu Diana, Bu Yanti, dan Bu Fitri. Kita bye-bye dulu ya ke kalian. Bye-bye. Terima kasih. Nah, nggak kerasa udah hampir sejam saya di sini. Tadi saya udah lihat pertama kali ya ketika datang ke sini vending machine-nya milik klinik PDHB Dr. Cucu ini. Terus saya juga udah diajak masuk ke dalam sama Bu Diana, Bu Yanti, dan Bu Fitri, ngobrol bareng tentang vending machine ini, tentang plan ke depan, dan tentang cerita implementasi pertama kali. Dan banyak hal lain yang kita obrolin juga. Terakhir kita juga udah sama-sama ngeliat bareng vending machine-nya dan nyoba ini sama Bu Diana, Bu Yanti, dan Bu Fitri, dan staf-staf lainnya dari klinik dokter hewan ini. Kalau kita dengar dari ceritanya Bu Diana, Bu Yanti, dan Bu Fitri tadi, jadi vending machine di sini itu digunakan untuk memenuhi fasilitas para pengantar pasien. Nah, jadi pasien di sini kan kucing, anjing, dan hewan-hewan lainnya. Pengantar-pengantarnya ini dipenuhi kebutuhannya dengan menyediakan vending machine yang menjual makanan dan minuman gitu. Jadi sambil nunggu nih, sebelum pasien-pasien diperiksa, sebelum hewan-hewan peliharaannya diperiksa di dokter, mereka bisa sambil nunggu, bisa sambil jajan nih di vending machine. Karena tadi juga menurut Bu Diana, Bu Yanti, dan Bu Fitri, di sekitar sini sebenarnya ada warung dan minimarket, tapi jaraknya cukup jauh, jadi harus jalan kaki dulu. Apalagi kalau lagi panas-panas kayak gini, atau lagi udah malam nih, udah pada tutup, mereka bisa tetap manfaatkan vending machine yang ada di sini gitu kalau perlu jajan. Nah, selain itu juga kalau tadi saya ngobrol sama Bu Diana, dari pihak klinik ini sebenarnya sudah ada rencana ke depannya untuk menggunakan vending machine ini untuk kebutuhan lain, yaitu untuk kebutuhan dari hewan-hewan peliharaan ini sendiri, misalnya obat atau makanan kucing dan makanan anjing yang akan ditaruh di klinik lainnya atau di pet shop. Nah, ini sebuah pemanfaatan vending machine yang sangat baik sekali ya dari klien kita ini, klinik praktek dokter hewan bersama Dr. Cucu. Semoga rencana-rencananya bisa terwujud dan semoga lancar terus nih ke depannya untuk penggunaan vending machine di klinik praktek dokter hewan bersama Dr. Cucu ini. Jangan lupa untuk ikutin terus video Smart Fan lainnya, dan jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan komen ide menarik kalian di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye!